Kak Esther? Sapa yuk adik-adik di rumah yuk Kak yuk. Yuk, kita sapa. Hai adik-adik. Oke, gimana Kak? Kayaknya masih lemes nih. Kayaknya Deka baru bangun tidur kali Kak. Jangan lupa sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita harus nih siapkan hati dan pikiran, lalu udah sarapan ya Kak? Iya, biar semangat ya Kak. Sama satu lagi Kak, yang paling penting apa? Alkitabnya juga. Siapin juga ya adik-adik Alkitabnya di rumah. Kita mau nyanyi nih Kak, tapi sebelum kita nyanyi kita panggil dulu deh adik-adik. Yuk, kita panggil adik-adik Dengan Laskar Kristus. Siap ya. Banget Kak. Coba sekali lagi Kak. Kita semangatnya 50% deh Kak, 50%. Ya, Laskar Kristus. Siap. Itu mah bukan 50% itu. Mas 30% ya? Tapi sekarang 100%. Laskar Kristus. Siap. Waduh, pada teriak sampai ke sini kedengarannya Kak. Aduh, mantap. Dan juga sampai ke sorga ya. Iya. Yuk kita nyanyi yuk Kak yuk. Yuk kita nyanyi. Kita mau nyanyi apa Kak? Kita mau udah kenalan belum? Mengingatkan kita ini siapa? Iya. Oh iya Kak, harus tuh Kak. Jangan-jangan udah lupa lagi namanya siapa. Iya, walaupun baru 2 minggu lalu atau berapa minggu lalu ya. Iya kan sedih nanti kalau ketemu di gereja. Kakak siapa ya? Oke, masih ketemu lagi sama kakak Tina dan kakak Esther. Iya. Yuk kita sebelum ibadah, kita mau masuk ibadah biasanya kita ice breaking dulu. Lagu apa ya Kak? Setinggi-tingginya langit. Oh aku tahu lagu itu. Yuk. Tapi Kak nggak ada yang boleh masih males-malesan. Kayaknya di sebelah kiri ada yang males-malesan tuh Kak. Masih megang makanan tuh Kak. Iya, ayo dilepaskan dulu. Kita ice breaking dulu. Kita pemanasan dulu sebelum kita masuk. Semuanya bangkit berdiri ya. Bangkit berdiri. Yuk, abang, kakak, musiknya. Ikutin gerakan kakak-kakak ya dek. Setinggi-tingginya langit. Loncat. Tinggi kasih Yesusku. Sedalam. Lebih dalam. Kasih Yesusku. Seindah-indah. Seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesus. Siap-siap loncat. Kasih Oke Kak. Kayaknya adik-adik belum semangat ya Kak. Iya belum semangat banget. Kenapa ya Kak? Mungkin mereka belum bersuka cita. Masih ada beban pikiran kali. Masih ngantuk. Masih ngantuk. Ayo kita sekali lagi nih Kak nyanyi nih Kak biar semangat. Nyanyi apa Kak? Nyanyi apa ya? Saya bergirang. Oh aduh saya bergirang. Kita ajak buat adik-adik bergirang bersama-sama. Karena apa? Karena kita anak Tuhan. Musik. Ingat, senyum ya adik-adik. Tunjukkan kita bergirang. Saya bergirang, apakah kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ingatkan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, menjadi saksi cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Oke kayaknya udah banyak banget nih Kak yang bergirang hari ini seperti lagunya ya. Ya oke kita mau masuk ibadah. Siapkan hati ya adik-adik pikirannya. Kita masuk ibadah gak boleh lagi ada yang bercanda. Oke. Tata ibadah sekolah minggu di minggu 23 setelah Trinitatis.
Roma 12 ayat 1 sampai 2. Topik mengasihi bumi dan segala isinya. Huria Kristen Batak Protestan, Celduk Resort Serpong. Minggu 7 November 2021. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Kubukakan dengan amin. Tuluslah hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Dengarlah hukum Tuhan ibadah sekolah minggu di minggu ini, yaitu titah yang ke-6 dan maksudnya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita atau sesama kita, maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan, kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Oke, setelah kita dengerin hukum Tuhan, kita mau bernyanyi lagi nih Kak. Ya, kita nyanyi lagu. Lagunya cuit. Iya, ingat gak Kak? Masih ingat gak Kak? Iya dong, ini sering dinyanyiin sama kelas Batita Balita. Mana suaranya kelas Batita Balita. Wih, rame banget Kak. Dipimpin sama kakak KCS waktu itu ya. Yuk kita nyanyikan cuit pam-pam. Ayo, masih ingat gak gerakannya? Ikutin kakak-kakak ya. Cuit pam pam pam. Ya. Cuit pam pam pam. Ya. Hey. Ya. Hey. Ya.
Mari kita berdoa untuk pengampunan dosa-dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita kembali bernyanyi. Oke Kak, kita udah berdoa untuk pengakuan dosa kita ya Kak ya. Ya. Terus kita mau bernyanyi nih Kak. Sekarang kita mau nyanyi lagu apa Kak? Aku ini anak Allah. Oke, masih inget nggak adik-adik? Aduh, coba deh Kak, kayaknya masih pada lemes. Kita panggil, kita ajak tepuk Yesus Kak. Yuk, tepuk Yesus ya. Kakak atau aku nih? Kakak dong. Oke, tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Wah, Oke. teriak kita gede juga Kak. Yuk, kita nyanyikan. Aku inilah anak Allah. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, oh gak. Bila iblis menyuruhku bertengkar, sorry lah ya. Lebih baik kuusir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, marilah kita lipat tangan kita tutup mata kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, yang maha kasih, terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu kepada kami. Sampai saat ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami napas kehidupan dan memberikan kami kesempatan juga untuk dapat melakukan ibadah kepada-Mu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan agar menjadi bekal di dalam hidup kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini tertulis di dalam kitab Roma 12 ayat yang pertama sama dengan ayat yang kedua. Apabila adik-adik sekolah minggu di rumah dibuka Alkitabnya, biar kita sama-sama membaca Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita baca persembahan yang benar, ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Di ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, dari nats Alkitab yang telah kita baca, ada 2 poin yang Amang coba sampaikan. Yang pertama mengenai persembahan yang hidup, dan yang kedua mengenai berubahlah menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Persembahan yang hidup itu
tidak semata-mata hanya hidup, tapi juga oleh persembahan waktu, tenaga, pikiran kita, itu juga menjadi persembahan kita kepada Tuhan. Dengan situasi sekarang adik-adik sekolah minggu hanya bisa beribadah melalui live streaming, belum bisa beribadah langsung ke gereja. Tapi dengan adik-adik sekolah minggu juga mengikuti ibadah secara live streaming, menyediakan waktu untuk mengikuti ibadah ini, itu juga menjadi sebuah persembahan yang hidup. Dengan adik-adik sekolah minggu juga memberikan persembahan, uang persembahan, itu juga menjadi persembahan yang hidup oleh adik-adik sekolah minggu. Apa yang kita berikan kepada Tuhan, kalau melalui hati dan pikiran kita dengan hati yang tulus, Tuhan akan menerimanya menjadi persembahan yang hidup dari kita. Yang kedua, berubahlah menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Di sini dikatakan supaya kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita sesuailah dengan kehendak Allah. Dunia adalah ciptaan Tuhan, dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Tapi di dunia ini ada yang baik, ada yang buruk. Oleh karena itu, Tuhan berkata di ayat yang kedua, nats Alkitab kita pada hari ini, supaya kita berubah menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Karena kita tahu Tuhan Allah adalah yang baik dan yang benar. Tidak sama dengan dunia ini, karena di dunia ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Oleh karena itu, kita semua, khususnya adik-adik sekolah minggu, agar kita dapat berubah menjadi lebih baik, yang sudah baik menjadi lebih baik, agar kita dapat berubah sesuai dengan kehendak Allah, agar kita semua termasuk adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang disayang oleh Tuhan Allah. Demikian yang bisa Amang sampaikan, nanti akan dibantu oleh kakak-kakak sekolah minggu untuk lebih penjabaran Alkitabnya. Demikian firman Tuhan. Mari kita lipat tangan kita lagi, kita tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami perdengarkan, agar kami dapat mempersembahkan hidup kami secara benar, agar kami dapat menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Kami memohon kepadamu Tuhan, perbaharuilah kami, hati pikiran kami, dan perbuatan kami agar sesuai dengan kehendak Allah. Banyak dosa pelanggaran kami, ampunkanlah ya Tuhan, agar tidak terhalang kasih karunia Tuhan kepada kami. Terimalah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Oke, Kak, sebelum kita ngumpulin persembahan, tahu nggak sih Kak, minggu depan itu kita ada acara di gereja. Iya Kak, tahu Kak. Acara Pesta Gotilon ya Kak. Iya, Pesta Gotilon. Jadi di Pesta Gotilon itu juga kita diminta untuk memberikan persembahan yang terbaik di tahun itu ya Kak ya. Nah, adik-adik juga walaupun masih ibadah online, kita juga seharusnya memberikan persembahan yang terbaik ya Kak. Iya betul Kak. Yuk sebelum kita mau kasih persembahannya, kita ucapin sama-sama 1, 2, 3 ya. Di sini Tuhan aku persembahkan, aku tidak berdosa. Yuk kita bernyanyi Sombama Jahoba Debata.
Mari kita berdoa untuk persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan-Mu. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita tutup ibadah ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nyalah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Oke, selamat hari Minggu, Ama. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, adik-adik. Selamat Minggu. Dan selamat hari Minggu buat Kakak Esther. Kakak Tina. Sekarang ibadahnya telah selesai. Terus selanjutnya kita mau lihat apa, Kakak? Kita mau lihat aktivitas adik-adik sekolah minggu. Iya. Yuk kita lihat. Oke, bagus-bagus banget Kak, pada kreatif ya. Masih rajin-rajin anak sekolah minggu sekarang. Tetap semangat dong adik-adik, kita kan mau Natalan. Iya, mau Natalan. Mau bagi-bagi liturgi. Yes kan. Ayo siapa yang belum dapat liturginya, hubungin kakaknya. Iya betul. Lalu kalau mau lihat-lihat hasil aktivitas kakak kita di IG, di mana ya kakak ya? @smhkbp Celduk. Ya, dilihat tuh nanti teman-temannya kreativitasnya. Kalau kalian udah kerjain boleh di tag langsung ya. Iya, kan boleh. Masuk di feed tuh, seru. Iya, seru banget. Oke Kak, kalau gitu ya, kita sampai ke penghujung akhir. Ya. Kita ucapkan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini tema kita mengasihi bumi dan segala isinya. Judul perikop hari ini, persembahan yang benar. Adik-adik, masih ingat gak ini gambar apa? Ya, ini adalah kantong persembahan. Persembahan asal kata dari sembah. Adik-adik bisa baca nih arti dari persembahan menurut KBBI. Jadi intinya
Persembahan adalah makanan, uang, ataupun sesuatu yang kita pertunjukkan atau siapkan kepada orang atau sesuatu yang kita hormati. Yuk kita buka firman Tuhan hari ini dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kok ada gambar domba diikat kok? Gambarnya ya dek, bagus sekali yang kamu tanyakan. Jadi bangsa Israel dulu memberikan kambing domba sebagai persembahan. Tapi Tuhan mengatakan melalui Rasul Paulus bahwa persembahan yang benar bukan hanya materi yang kita miliki, tetapi juga diri kita sendiri yang menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Kenapa sih kakak kita diminta Tuhan untuk hidup kudus? Wah, pertanyaan yang bagus. Yuk adik-adik, kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kita ini adalah anak-anak Allah loh. Jadi Tuhan memberikan rohnya, yaitu Roh Kudus tinggal di dalam kita. Maka dari itu kita diminta untuk hidup kudus dan memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan. Gimana adik-adik? Udah bosan belum? Masih semangat ya dengerin firman Tuhan? Semangat kakak, semangat. Iya, aku juga masih semangat. Oke, kalau gitu kita buka dari Roma 12 ayat 2 ya adik-adik. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, dan yang mana yang sempurna. Kakak, kenapa kita nggak boleh sama dengan cara hidup orang kebanyakan di dunia ini? Memang mereka jahat, jadi mama papa aku jahat juga dong. Ups, jangan salah kaprah ya. Coba kita telaah ayat ini lebih lanjut. Kita diminta berubah oleh pembaruan akal budi kita, sehingga kita dapat membedakan kehendak Allah dan yang baik untuk kita. Satu ayat terakhir nih dari kakak yang harus kita imani, dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah adik-adik, karena Dia mengasihi bumi dan segala isinya, yang adalah ciptaannya termasuk kita. Tetap semangat ya adik-adik, karena Tuhan selalu menyertai kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.